Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Kematian pasti akan datang menjemput setiap waktu, hanya saja kita tidak dapat mengetahui kapan, di mana, dan bagaimana kondisinya saat mati, apakah mati dalam keadaan Islam dan mukmin atau kafir. Sungguh indah kematian bagi seorang mukmin dan perjalanan ruhnya menuju alam kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menggambarkan keindahan tersebut dalam sebuah hadis berikut. Dari Al-Barak bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kami pernah mengiringi jenazah orang Ansor bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tiba di kuburan, dan menunggu liang lahatnya dibenahi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk menghadap kiblat. Kami pun duduk di sekitar beliau dengan khusyuk, seolah di kepala kami ada burung. Ketika itu di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada ranting, lantas beliau tancapkan ranting tersebut ke tanah, kemudian beliau menengadah ke langit lalu beliau menunduk. Beliau mengulangi hingga 3 kali. Lalu beliau bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengulangi 2 atau 3 kali. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, hingga diulangi 3 kali. Kemudian beliau menceritakan proses perjalanan ruh mukmin dan kafir. Sesungguhnya hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah malaikat dari langit, wajahnya putih, wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan hanut minyak wangi dari surga. Mereka pun duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam. Dia duduk di samping kepalanya, dan mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridanya. Keluarlah ruh itu dari jasad, sebagaimana tetesan air keluar dari mulut ceret, dan langsung dipegang malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap, dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Mereka memberinya kafan dan hanut itu. Keluarlah ruh itu dengan sangat wangi seperti bau parfum paling wangi yang pernah ada di bumi. Para malaikat ini pun naik membawa ruh itu. Setiap kali ketemu dengan malaikat yang lain, mereka akan bertanya, ruh siapakah yang baik ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan nama terbaik yang pernah digunakan di dunia. Hingga sampai di langit dunia, mereka minta agar pintu langit dibukakan, lalu dibukakan. Mereka naik menuju langit berikutnya, dan diikuti para malaikat langit dunia. Hingga sampai di langit ketujuh. Kemudian Allah berfirman, tulis catatan amal hambaku di Iliyin. Tahukah kamu apakah Iliyin itu? Yaitu, kitab yang bertulis, disaksikan oleh para malaikat. Kembalikan hambaku ke bumi, karena dari bumi aku ciptakan mereka, ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Maka dikembalikanlah ruhnya ke jasadnya. Kemudian mayit mendengar suara sandal orang yang mengantarkan jenazahnya sewaktu mereka pulang setelah pemakaman. Kemudian datanglah 2 malaikat yang keras gertakannya. Lalu mereka menggertaknya, dan mendudukkan si mayit. Mereka bertanya, siapa rohmu? Si mukmin menjawab, Robku Allah. Apa agamamu? Tanya malaikat. Agamaku Islam, jawab si mukmin. Siapakah orang yang diutus di tengah kalian? Si mukmin menjawab, dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang malaikat bertanya lagi, bagaimana amalmu? Jawab mukmin, saya membaca kitab Allah, saya mengimaninya dan membenarkannya. Pertanyaan malaikat, siapa rohmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Inilah ujian terakhir yang akan diterima seorang mukmin. Allah memberikan keteguhan bagi mukmin untuk menjawabnya, seperti firman-Nya. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Quran Surah Ibrahim ayat 27. Sehingga dia bisa menjawab, Robku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada suara dari atas, hambaku benar, bentangkan untuknya surga, beri pakaian surga, bukakan pintu surga untuknya. Dia pun mendapatkan angin surga dan wanginya surga, dan kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Kemudian datanglah orang yang wajahnya sangat bagus, pakaiannya bagus, baunya wangi. Dia mengatakan, kabar gembira dengan sesuatu yang menyenangkanmu. Kabar gembira dengan ridha Allah dan surga nan penuh kenikmatan abadi. Inilah hari yang dulu kamu dijanjikan. Si mayit dengan keheranan bertanya, semoga Allah juga memberi kabar gembira untuk Anda. Siapa Anda? Wajah Anda mendatangkan kebaikan. Orang yang berwajah bagus ini menjawab, saya amal solehmu, subhanallah, amal soleh yang menemani kita di kesepian, menemani kita di kuburan. Kemudian dibukakan untuknya pintu surga dan pintu neraka. Ketika melihat ke neraka, disampaikan kepadanya, itulah tempatmu jika kamu bermaksiat kepada Allah.
Dan Allah gantikan kamu dengan tempat yang itu. Kemudian si mayit menoleh ke arah surga. Melihat janji surga, si mayit berdoa, "Wahai Robku, segerakanlah kiamat, agar aku bisa berjumpa kembali ke keluarga dan hartaku." Lalu disampaikan kepadanya, "Tenanglah." Hadis riwayat Ahmad nomor 18.543 dan Abu Daud nomor 4.753. Sungguh beruntunglah orang mukmin, karena perjalanan ruh setelah meninggal mendapatkan kemudahan dan kenikmatan di alam kubur. Oleh karena itu kita harus selalu dapat istiqomah meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah, agar mendapatkan kematian husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.